Sidang Komisi Informasi Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 dengan nomor register 024-KIP-JBI-PSI-Parmawi-2026 antara pemohon media online Arhenti terhadap termohon Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Jambi segera dimulai. Majelis Komisioner akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dirjen Sengketa Informasi pada hari ini tanggal 5 April 2026 antara media online Arahan Negeri terhadap Dinas PUPR Kabupaten Jambi dengan nomor register 024-PSI-PSI-4/2026 yang menyatakan kepada baik, karena ini sidang pertama yang lengkap, ini sebenarnya sudah sidang ketiga ya. Tanggal 20 April, kemudian 27 April, hari ini 5 Mei, maka kami persilakan kepada Panitra untuk membacakan dan seterusnya. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang. A. Dipersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Serta menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Komisioner melalui panitera yang ditugaskan. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Majelis Komisioner. C. Merusakan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau kelengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan Majelis Komisioner dan atau pegawai Komisi Informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang agar dapat menonaktifkan segala komunikasi dan elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Panitra yang telah datang ke persidangan untuk kita patuhi bersama. Selanjutnya, sebelum saya bacakan kronologi di sini, saya persilakan kepada pemohon untuk menyampaikan identitasnya. Begitu juga kepada pemohon. Silakan Pak dari pemohon. Prinsipal maksudnya Pak? Dari kanisnya langsung atas nama Pak Andi Arsopo. Kami prinsipal atau surat kuasa? Surat kuasa. Surat kuasa ya. Baik, ini langsung prinsipal juga. Langsung ini surat kuasa aslinya dikasih di sini ya? Sudah ya? Sudah ya? Surat kuasanya ya? Ini dari penerima kuasa satunya, ini oleh tulis direktur utamanya ya. Ini siapa yang hadir? Penerima kuasa 2 sendirian untuk hari ini ya. Cuma yang menerima kuasa ada 2 orang. Silakan dilihat. Ini kuasanya yang asli sudah diterima ya. Yang ini ini sudah difotokopi? Sudah. Sudah ini? Sudah sudah dilihat ya? Oke ya, jadi saya kembalikan. Silakan duduk.
sebelum kita masuki pemeriksaan 4 hal, saya akan membacakan kronologis terkait permohonan sengketa informasi ini. Permohonan informasi disampaikan pada tanggal 28 Januari 2026. Kemudian ada tanggapan informasi pada tanggal 5 Februari 2026. Kemudian permohonan keberatannya 26 Februari 2026. Kemudian ada tanggapan keberatan pada tanggal 27 Maret 2026. Kemudian tetap walaupun sudah dijawab tetap mengajukan sengketa pada tanggal 6 April 2026. Adapun permohonan yang diminta yaitu terkait dengan pekerjaan yang dibiayai melalui dana bagi hasil dengan nilai kontrak 7,48 miliar yang dilaksanakan oleh CV Raksa Jeksatek Severit berdasarkan dokumen kontrak. Kerjaan telah dinyatakan selesai 100% dibayar lunas, namun hasil pemeriksaan lanjutan BPK justru menemukan ketidaksesuaian antara realisasi titik lapangan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, sehingga pemohon mengajukan permintaan terkait dengan satu tahapan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Jambi mengalokasikan anggaran kegiatan peningkatan Jalan Tanjung Pau kilometer 23 Desa Talang Perintah Desa Jogan melalui dana bagi hasil dalam APBD tahun 2024. Nilai pagu paket ditetapkan sebesar 7,5 miliar dengan HPS 7,520. Ini ada sekitar 10 informasi dengan daftar permohonan yang diminta adalah dokumen perencanaan teknis pekerjaan paket peningkatan Jalan Tanjung Pau kilometer 32 Desa Talang Perintah Desa Jogan, 2 dokumen HPS dan perhitungan penyusunannya termasuk dasar analisis harga satuan pekerjaan beton struktur. Kemudian dokumen evaluasi tender meliputi A. Berita acara evaluasi administrasi teknis dan harga, B. Dokumen penetapan pemenang tender CVRD, 4. Dokumen kontrak pekerjaan nomor 620 08-SP dan seterusnya beserta seluruh adendum apabila ada. B. Informasi tahap pelaksanaan dan pengawasan, 1. Dokumen jadwal pelaksanaan dan schedule dan laporan progres fisik mingguan atau bulanan selama masa pekerjaan. 2. Dokumen laporan pengawasan konsultan pengawas termasuk A. Laporan hasil ujian mutu material beton, B. Laporan pengendalian mutu beton struktur, 3. Dokumen hasil uji laboratorium beton yang digunakan sebagai dasar penerimaan pekerjaan, 4. Dokumen laporan harian dan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan dari penyedia jasa. C. Informasi serah terima dan pembayaran, dokumen berita acara serah terima BAST nomor 620 dan seterusnya, dokumen penghitungan pembayaran terlebih dan pembayaran akhir termasuk rincian volume pekerjaan yang dibayarkan. B. Dasar perhitungan pembayaran beton struktur FC 30 MPa, 3. Dokumen SP2D dan SPM terkait pembayaran pekerjaan hingga dinyatakan lunas. D. Informasi terkait dengan temuan BPK, 1. Dokumen tanggapan resmi Dinas PUPR atas temuan BPK Perwakilan Provinsi Jambi terkait kekurangan volume dan mutu pekerjaan senilai 328 juta dan seterusnya. 2. Dokumen berita acara klarifikasi atau pemeriksaan bersama BPK pada tanggal 26 Februari 2025. 3. Dokumen penghitungan koreksi pembayaran sesuai faktor pembayaran atas pekerjaan beton struktur FC 30 MP sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 LHP BPK. 4. Dokumen rencana dan realisasi tindak lanjut rekomendasi BPK termasuk A. Bukti pengembalian kelebihan pembayaran jika sudah dilakukan, B. Surat perintah atas tindakan terhadap penyedia jasa konsultan pengawas jika ada. E. Informasi penanggung jawab teknis, 1. Informasi mengenai A. Nama dan jabatan PPK paket pekerjaan, B. Nama konsultan pengawas dan ruang lingkup tugasnya, C. Pejabat yang menandatangani BAST dan dokumen pembayaran. 2. Dokumen standar operasional pengawasan dan mutu pekerjaan beton yang digunakan oleh Dinas PUPR pada paket tersebut. Baik, karena itu ya, betul ya, kronologinya seperti itu ya. Dan ini setiap permohonan informasi ada jawabannya, ada jawaban. Karena saya lihat di sini ada permohonan informasinya tanggal 28 Januari 2026, betul ya. Kemudian ada tanggapan di tanggal 5 Februari 2026, benar?
Diambilkan? Ada aslinya saya kirim. Maksudnya kemarin pas pada saat pendaftaran sengketa dikirim? Foto-fotonya saya kami terima. Ada ya? Oh yang ini ya, surat keputusan PPI tentang penolakan permintaan. Oke, terus tanggapan atas keberatan juga ada tanggal 27 Maret 2026 yang kita mengajukan keberatan di tanggal 26 Februari 2026. Betul ya? Betul. Surat keberatan atas tidak sesuainya tanggapan atas permohonan informasi publik. Jadi kita saat ini mengajukan keberatan karena apa? Mau itu sebenarnya. Ini kan ada surat keberatan kan sudah dijawab sebenarnya ya. Betul. Suratnya makanya saya ingin tahu kan kita kan biasanya kalau dalam undang-undang itu ada surat keberatan itu alasannya apa gitu. Siap. Ini alasannya kenapa? Mohon ini majelis, jadi inisiasi kami untuk melakukan pengiriman surat keberatan itu karena memang di surat balance yang pertama dari pihak dinas BPR Muaro Jambi atau yang termohon itu memang dari ada 15 poin dalam surat balance tersebut memang tidak satupun yang akan merasa menjawab setiap informasi yang kami Nanti dapat. permintaan informasinya ditanggapi tapi informasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diminta gitu ya. Betul. Artinya tidak puas lah dengan jawaban yang mereka berikan ya. Betul. Seperti itu ya. Oke. Di sini kan itu terkait dengan kronologinya, tapi kita sebelumnya kita akan melihat dulu karena dalam sidang pertama ini kita adalah tahapnya masih pemeriksaan awal. Yang pertama kan yang akan dilihat adalah legal standing pemohon dan termohon. Kedua terkait dengan kewenangan relatif dan absolut dari Komisi Informasi Provinsi Jambi. Berikutnya terkait dengan jangka waktu. Nah untuk legal standing pemohon dan termohon tadi sudah karena surat kuasa mewakili badan hukum ya, Betul. mewakili badan hukum dan surat kuasanya dari direktur badan hukumnya. Berikutnya tadi dari PUPR yang hadir langsung prinsipal ya. Yang prinsipal berarti adalah badan publik yang berada di pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga kemudian ini masih menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jambi. Karena di Muaro Jambi belum ada UKI ya, belum terbentuk Komisi Informasi sehingga masih menjadi Komisi Informasi Provinsi Jambi. Berikutnya ya ini terkait dengan sengketa informasi bahwa ini yang diminta memang terkait dengan informasi berarti masuk dalam kewenangan absolut dari Komisi Informasi Provinsi Jambi. Kalau kita lihat waktunya, permohonan informasi disampaikan tanggal 28 Januari 2026, kemudian tanggapan informasinya 5 Februari 2026, berikutnya permohonannya 26 Februari 2006, berarti sekitar 15 hari setelah itu ya, 15 hari kerja setelah itu pengajuan keberatannya. Kan batas akhirnya ada juga nih kalau batas hari pengajuan keberatan sampai. Berarti ini memenuhi ketika lihat tanggapan keberatannya di tanggal 27 Maret 2026, 27 Maret 2026 ke 6 April. Ya tidak boleh lewat dari 14 hari. 27 Maret 1, 2, 3, 4, 5. Berarti juga masih memenuhi ya jangka waktunya. Hari ke-5, hari ke-6 masuk jatuhnya. Baik, saya persilakan kepada majelis sebelah kiri untuk mendalami. Baik, terima kasih. Yang pertama ke pemohon dulu nih, pemohon terkait dengan tujuan secara spesifik atas permintaan informasi publik. Kemudian jika tidak diberikan apa kira-kira kerugian bagi pemohon sebelum ke termohon. Izin menjawab majelis. Jadi tujuan kita dari media itu untuk membuat informasi ini karena memang sesuai dengan analisa kami dari media yang tercantum dalam laporan THP BPK tahun 2004. Pada momen sebelumnya memang di media kami itu rutin untuk menganalisa berbagai temuan BPK. Dan juga sesuai dengan politik jurnalistik, ada baiknya memang setiap berita-berita yang ditayangkan itu memenuhi unsur klarifikasi dari pihak yang terkait.
Nah, dan apabila di kemudian hari memang tidak kami peroleh klarifikasi dari pihak terkait atau termohon, maka sebisa mungkin kami selalu berupaya untuk membuat berita-berita memang yang terklarifikasi. Seandainya memang tidak terjawab, maka kami tidak akan memberitakan berita yang ada pada data tersebut. Terima kasih. Baik. Berarti untuk dipublikasikan. Betul. Kan kalau mau publikasikan, apakah sebelumnya ini kan bersurat ya, diantar langsung ya? Betul, diantar langsung. Diantar langsung. Maksudnya apakah kan kalau wartawan kan juga bisa menggunakan Undang-Undang 99 itu kan, konfirmasi tidak ada niat itu dulu, konfirmasi dulu gitu atau tanya dulu sebelum masukkan ini permohonan informasi. Misal mau konfirmasi dulu Pak Kadisnya atau ke PPID-nya belum ada. Sebelumnya sudah kami upayakan untuk dikonfirmasi langsung majelis karena memang konteks yang kami ajukan dalam bentuk informasi ini kan berbicara soal nominal majelis. Jadi kami takut ada sedikit melenceng informasi, disinformasi yang macam itu yang kami antisipasi majelis. Oke. Terus kan di sini sepertinya kopian ini ngambilnya mana ya? Kronologis temuan BPK ini itu di apa? Di website apa di BPK atau di mana nih? Mohon izin majelis, jadi sumber utama informasi kami ini dan data-data segala macam hanya satu sumber referensi yaitu dari laporan NHP BPK di atas laporan keuangan Kementerian Kabupaten Muara Jambi tahun 2004 yang memang kami ajukan di bulan Juni tahun 2025. Jadi bisa kami pastikan semua kronologis yang kami sampaikan dalam permohonan informasi itu memang tidak lebih tidak kurang adalah hasil dari laporan BPK. Itu bentuknya bagaimana? Apa namanya seluruh LHP di Muara Jambi apa dinas UPR aja atau yang ada temuan aja? Mohon izin majelis. Jadi kalau kita perorangan ataupun organisasi untuk meminta laporan hasil pemeriksaan dari BPK biasanya langsung di generalisasi secara umum per kabupaten majelis. Oh, per kabupaten. Jadi bahan kita itu terkait dengan dinas-dinas tertentu sesuai dengan rekomendasi BPK untuk bagaimana tindak lanjut atas indikasi-indikasi temuan yang memang bermasalah majelis. Oh gitu ya. Berarti ngambil datanya di webnya BPK atau ke BPK? BPK yang mengirimkan langsung di kita majelis. Atas dasar permohonan informasi. Permintaan informasi ya. Berarti yang diminta itu kira-kira yang ada temuan ya? Atau PPR ada seperti di Jambi atau gimana? Jadi aturan kita meminta informasi itu majelis sepengalaman kami kepada pihak BPK Provinsi itu dia sistemnya per kabupaten dan per kabupaten atau kabupaten kota majelis. Jadi kita sendiri yang menganalisis kira-kira yang terindikasi temuan di bagian mana rekomendasi BPK yang kira-kira bermasalah di instansi mana saja majelis. Ya, bukan tergantung anggarannya lebih besar mungkin ini lebih seksi dah. Mungkin majelis Mungkin ada berarti tidak meminta langsung ya tidak konfirmasi langsung ya hasil BPK itu. BPK-nya bersurat ya, kita bersurat terus mereka ngirim langsung ke kita ya. Langsung majelis. Langsung ngirim Kita ke dapat informasi kemudian mereka mengirimkan informasi yang kita minta. Oh ya, oke. Kemudian ke termohon terkait dengan berarti suratnya diterima Pak ya 1, 2 dan diterima semua ya. Dan ini sangat menarik nih karena sudah 4 tahun DKI baru sekali nih terima bahwa jawaban PPID itu tidak sesuai dengan SOP. Saya minta Bapak jelaskan apa sih SOP minta informasi di dinas UPR itu. Dijelaskan bagaimana SOP-nya sesuai dengan PPID atau gimana? Kalau orang meminta informasi itu idealnya seperti apa gitu kan? Terima kasih. Iya. Tulis. Ini dapat saya sampaikan. Tanggal 28 Januari Dinas PUPR Menerima ya? Diterima hari itu juga Pak? yang menerima 6 surat dari redaksi anak negeri
yang arah negeri Iya. yang ditangani oleh pimpinan federasi. Langsung nyampe ke Pak Kadis hari itu juga ya? Atau ke PPD dulu? Yang 28 itu. Kalau di sini yang terimanya enggak ada terima nih. Oh nih. Surat permohonan diterima oleh PPD Pak ya? Yuyu Pak, Yuyu. Ada Pak, Yuyu. Ada ya. PPD pasti ada ya. Ya terus Pak, lanjut Pak. Kemudian rincian surat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini perihal teman BPK untuk pembangunan dalam tempat, kemudian Tanjung Pau, kemudian Desa Bambu Jaya, Simpang Nasional SMK 2, Simpang Desa Perbataran, kemudian terkait pengelolaan aset PNM. Kemudian dari surat permohonan tersebut dilakukan verifikasi kelengkapan oleh pejabat pengelola informasi dan komunikasi pada Dinas Pendidikan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Muarajambi berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP nomor 600/DPUKR/2023 tanggal 2 November tahun 2023 tentang prosedur pelayanan informasi publik. Adapun hasil verifikasi kelengkapan permohonan yang disampaikan oleh media arah negeri adalah surat permohonan disampaikan secara langsung atau datang langsung ke kantor Dinas PPK Kabupaten Muarajambi. Ini dianggap mengisi atau ada. Kemudian di sini Ulama mengisi apa deh? dianggap ada. Oh, dianggap ada. Oke, terus Kemudian di sini mengisi formulir permohonan informasi publik. ya, Di sini tidak mengisi. yang mengisi. Kemudian fotokopi kartu identitas pimpinan badan hukum dan memperlihatkan saat mengajukan permohonan tidak ada. Kemudian surat kuasa dan fotokopi kartu identitas penerima kuasa jika dikuasakan, dan yang menerima kuasa wajib memperlihatkan kartu identitas yang asli itu tidak ada. Akta berdirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum juga tidak ada. Ya. Jadi di sini satu, tidak memenuhi persyaratan. Kemudian diberikan waktu selama 3 hari untuk memenuhi persyaratan. Jika setelah 3 hari pemohon tidak menyampaikan perbaikan atau melengkapi persyaratan, maka PPD memberikan catatan pada buku register tanpa harus meninggalkan yang ditunjukkan. Ini sesuai dengan Pergi nomor 1 tahun 2021 pasal 33 ayat 3. Oke, itu Pak ya. Dan itu sudah disampaikan Pak suratnya. Yang bunyi tadi soalnya bunyi di sini. Tidak bunyi. Nah, Tidak bunyi. iya di sini kan kalau di surat kami ini yang Bapak sampaikan tidak seperti Bapak bacakan tadi. Yang di sini tidak memenuhi persyaratan. Yang disampaikan ke pemohon apa? Pemohon menerima surat itu. Tidak. Surat yang balasan itu diterima. Nah, ini kan terkait membalasnya dalam waktu 3 hari tadi. Maksudnya surat yang dibacakan oleh termohon tadi diterima. Mohon izin majelis. Jadi ada beberapa poin yang memang disampaikan oleh termohon tadi itu memang betul kami terima. Tapi kalau lebih spesifik apa saja kriteria dan identitas yang diinginkan dari pihak termohon itu memang tidak tercantum dalam surat balasan. Yang diterima, cuma bawa di sini. Yang diterima sama yang dengan kami ini, surat keputusan BPID ini, atau di mana? Ini ya. Ya teman ini ya. Yang dibacakan tadi Pak, tolong bawa ke sini Pak, yang dibacakan Pak. Soalnya beda nih yang dibacakan sama yang diberikan ke kami ya. Ini vaksin. Iya. Ini. Ini catatan.
Pak. Oke, sekarang berarti yang Bapak sampaikan, surat yang Bapak sampaikan cuma ini ya, menyatakan tidak lengkap. Sekarang terus SOP ini kemana Pak? Pak mana ya, mungkin bantu jelasin Pak Sekden ya. Ya dulu pernah hadir juga. Coba Pak Sekden dijelaskan kalau orang tidak lengkap. Tadi saya sudah hafal pasal 33-nya bahwa harus disampaikan tidak ditindaklanjuti. Tetapi suratnya ke sini tidak dijelaskan ke pemohon bahwa minta dilengkapi. Itu gimana kira-kira? Mungkin bisa Pak Ano. Ya. Mungkin majelis hakim di dalam Perki nomor 1/2021 di dalam lampiran format yang kami sampaikan itu adalah lampiran yang ada di Perki nomor 1 tahun 2021. Ya, kan mereka datang nih. Nah, format jawabannya begini. Iya, permohonan jawaban mereka datang nih. Ya. Kan di apa namanya diketahui lah tadi tidak lengkap. Yang dibacakan oleh Pak Kadis tadi. Sekarang dikasih tahu dah kayak orang itu suruh melengkapi. Kan dibilang tadi harus melengkapi dalam waktu 3 hari, kalau tidak itu tidak kami register. Surat itu disampaikan tidak ke pemohon? Kami itu ketua majelis hakim. Kami panduan dari lampiran Perki nomor 1/2021. Di situ kan sudah ada format untuk menjawab. Nah, yang kami ada saat itu yang pernah kami alami. Nah, apabila mendapatkan jawaban yang tidak lengkap, maka pemohon biasanya konfirmasi langsung. Jadi kami sampaikan. Nah, ya di SOP itu kami ada di kantor itu, dari PMK dan PPID utama ya. Berarti tidak perlu perlu kita kasih cukup singkat ini tidak memenuhi syarat gitu. Kami berpanduan berpedoman dari lampiran Perki nomor 1/2021. Memang seperti itu. Ya. Berarti tidak disebutkan yang kurangnya apa, tidak disebutkan. Cukup menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan SOP. Itu yang kami pahami dari lampiran Perki nomor 1/2021. Berdasarkan versi itu yang dia tidak perlu kita nyampaikan ya gitu ya. Kalau mereka tidak kontak kita balik kan gitu kan, asumsinya kan seperti itu kan. Kemudian yang kedua sama Pak, bunyi suratnya sama ya tadi ya. Iya. Iya ada apa-apa Pak ya. Yang ada sama kan bunyi surat kedua atas keterangan dari suatu hal ya. Iya. Maksudnya dari itu semua ini yang dibutuhkan. Kalau ini kan disebut yang dibutuhkan ya di sini. Cuman suratnya nolaknya bunyinya itu juga tadi karena tidak terpenuhi SOP. Adanya tadi ya badan hukumnya segala macam kan. Kemudian intinya suratnya diterima berarti Pak ya. Keberatan diterima, kemudian permintaan diterima, kemudian substansi suratnya tapi tidak dibalas, masih belum masuk ke substansi ini. Berarti kan baru membalas terkait dengan SOP. SOP-nya dikeluarkan oleh PPID atau ada PPID Dinas PUPR atau Pak? Atau PPID utama? Yang kami yang dikeluarkan ini SOP-nya adalah SOP PPID Dinas PUPR. SOP Dinas PUPR, tapi ada juga ya di PPID utamanya ada juga Pak? Iya maksudnya kan di di badan publik kalau di tingkat kabupaten itu Pak PPID utamanya kan Dinas Komunikasi dan Informatika. Semua informasi publik itu terkonek ke sana, maksud saya, dan di SK-kan oleh Sekda atau Bupati. Nah sekarang kita ini cuma PPID-nya Dinas Kominfo atau terkonek dengan ke situ juga Pak, ke PPID utama tadi. Informasinya adanya. Terus yang kedua tetap itu surat maka pemohon informasi dapat menyerahkan perbaikan kepada atasan PPID. Tapi disebutkan di surat ini yang ke surat keberatannya tidak memenuhi syarat. Tapi seharusnya waktu surat ini diterima oleh pemohon tanggal berapa? Kan dikirim yang surat kedua dikirimnya tanggal 27. Diterimanya tanggal berapa? Ini majelis karena memang pihak termohon dari Dinas PUPR mengirimkan dari jasa pengiriman secara
menggunakan jasa pengantar gitu. Jadi Iya apa maksudnya JNT apa? JNT Apa? kalau tidak salah. Oh JNT ya terus? Jadi dari tanggal yang tercatat di tanggal 25 Maret 2006 kita menerimanya itu baru di tanggal 30 Maret 2006. Tanggal 30 Maret ya? Betul. Ini pakai JNT Pak ya? Dikirim pakai JNT dari Muara Jambi tanggal 27. Ya. Kalau peralatannya Pak, apa tanggal suratnya ada yang tanggal 27 atau dikirimnya tanggal berapa? Lupa, staff yang kirim atau gimana? Staff ya, soalnya kalau di sini dibuat tanggal 27 Maret. Apakah memang suratnya yang tanggal 27? Soalnya lama 3 hari nih Pak, dari Muara Jambi ke kota ya, di kota Jambi kan? JNT ngirimnya 3 hari, berarti tanggal berapa Pak? Udah hafal ya, karena staff yang ngirim ya. Tapi suratnya intinya tanggal 27. Oke. Mungkin itu cukup untuk majelis. Baik, nanti kita akan lihat terkait dengan jawaban dari PUPR ya. Nanti kita akan periksa lagi tentang jawaban PUPR ini apakah sesuai dengan terus untuk kami persilakan kepada majelis kesepakatan untuk mendalami. Oke, baik, saya ingin makasih kepada majelis. Pemohon dulu ya. Pemohon menyampaikan permohonan ini langsung atau dikirim lewat dia. Oh, ini Ya. Jadi dalam kata memohon informasi publik ini kami mengantarkan langsung berkas-berkas yang membuat permohonan informasi publik langsung ke kantor dinas. Oke. OPR. Baik. Pada waktu saudara menyampaikan itu diterima oleh siapa yang bertugas? Ini kaitannya dengan SOP lah. Tadi karena soalnya alasan daripada permohonan ini kan terkait SOP ini. Saudara ditolak permohonannya kan SOP ya Pak ya, terkait itu. Nah makanya saya mau tanya dulu SOP-nya memang terpenuhi apa enggak nih? Nah siapa yang terima itu? Ya, jadi sesuai yang pertama majelis itu diterima oleh saudara Yubiu di bagian resepsionis. Oke, waktu diterima itu ada nggak saudara menerima surat format terkait permintaan permohonan data yang disediakan oleh termohon? Mohon izin menjawab majelis. Jadi saat kami menyerahkan surat ini bahkan sempat kami tanyakan kira-kira ada yang perlu kami lengkapi. Iya, ada nggak itu? Saat itu saudara Yubiu mengatakan bahwa akan kami serahkan dan tidak ada di singgung berusaha soal SOP yang lain. Oke, baik. Artinya saudara pada waktu menyerahkan itu oleh pihak termohon tidak menyerahkan format penerimaan permintaan data. Betul. Ya, tidak ada sama sekali form. Ya. Nah, oke. Nah, saya tanya nih kepada termohon. Termohon tadi berbicara terkait SOP. Ya kan ya? Berdasarkan slip nomor 1 tahun 2021 standar layanan informasi publik, setiap permohonan informasi publik itu kalau kita tadi berpatokan kepada SOP, maka salah satunya adalah termohon harus menyiapkan form terkait dengan permintaan data. Jadi selain daripada surat permohonan tertulis yang disampaikan secara langsung, ada form yang disediakan untuk itu. Pertanyaannya, termohon menyiapkan itu atau tidak? Siap. Ada. Kenapa tidak diserahkan pada waktu permintaan data itu? Jadi itu ditulis Pak, diisi. Tadi pihak termohon mengatakan tidak ada menerima itu ya. Nah, itu tidak diberikan. Izin pimpinan majelis untuk SOP formulir pendaftaran tersebut itu sudah kami sampaikan kepada staf untuk apabila pemohon kan yang gini majelis yang kami terima di PUPR itu bukan hanya permohonan informasi publik, kadang surat biasa atau juga surat yang lainnya. Nah, apakah pemohon itu menjelaskan permintaan permohonan informasi publik ini atau tidak, kami juga belum paham, belum tahu, dan itu perlu konfirmasi dengan saat kami Yuyun, dan saat ini Yuyun pun itu sudah bergeser ke pihak lain. Jadi kami kalau formnya itu registernya kami siapkan. Ada berarti ya, ada. Cuman persoalannya pada waktu itu dianggap tidak mengetahui apakah permohonan ini. Ya. Nah, saya tanya,
saudara waktu menyerahkan itu menjelaskan nggak bahwasanya saudara datang itu untuk menyampaikan surat permohonan permintaan data? Iya. Jadi bahkan secara narasi dan tertulis berulang-ulang kali dia sampaikan bahwa surat yang kami nyatakan ini adalah perihal soal permohonan informasi publik. Berarti disampaikan Pak termohon. Artinya begitu. Ya kan persoalannya yang menerima ini kapasitasnya di PPI sebagai siapa? Mas? Pelaksana ya, apa bukan pejabatnya langsung ya, tapi pelaksana ya. Oke baik. Nah, karena kita hubungkan dengan SOP yang tadi saudara. Mungkin termohon bisa tahu yang dimaksudkan dengan formulir penyediaan terkait permintaan data itu form lampiran nomor berapa? Masih ingat? Saya Iya, masih ingat barangkali? Silakan. Nanti kita cocokkan dengan form yang nomor yang saudara jelaskan, termohon jelaskan tadi. Saya kasih gambaran ya, formnya itu adalah lampiran nomor 6. Lampiran 6 silakan. Ini form yang harus disediakan oleh badan pelampir. Karena tadi jawaban Bapak termohon itu adalah menggunakan form lampiran 9 terkait penolakan itu. Ya makanya ini kita nomor 6. ya kan? Nomor 6 ya, benar ya. Itu berarti permohonan terkait permintaan data kan? Harusnya kan ini disiapkan dan diisi oleh pemohon pada waktu dia datang. Kalau mengacu kepada SOP. Kalaupun itu tidak terjadi, ya, itu tidak terjadi, murni sebetulnya bukan kesalahan daripada pemohon, ya kan ya. Artinya bukan permohonan itu tidak bisa diterima, surat-surat itu tetap harus diterima oleh termohon dan alhamdulillah kan termohon menjawab suratnya. Tinggal persoalan dalam jawabannya itulah menggunakan kalimat bahwasanya tidak memenuhi SOP dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya kembali terkait SOP-nya. SOP ini yang termohon buat ini kan mengacu kepada lampiran 9 kan? Ya, lampiran 9. Lampiran 9 itu kan bunyi suratnya, bunyi formnya itu adalah surat keputusan PPID tentang penolakan permintaan. Iya kan begitu tuh, tentang penolakan permintaan. Kalau logikanya tentang penolakan permintaan, berarti secara administrasi persyaratan permohonan itu tuh sudah memenuhi, Pak. Bukan tentang kekurangan persyaratan permohonan. Itu loh. Kalau tentang persyaratan kekurangan berkas permohonan, itu memang tidak ada form yang mengatur itu boleh dari secara aturan di dalam mengajukan slip pergi kita itu mengatur apabila ada permohonan yang kekurangan berkas oleh pemohon, maka termohon berhak untuk mengingatkan kepada pemohon mengasih jangka waktu untuk melengkapi permohonannya itu 3 hari, benar Pak. Tapi kalau jawaban ini, ya kan ya, ini bukan 3 hari untuk melengkapi ini. Kalau saudara tidak terima dengan penerimaan jawaban ini, maka saudara pemohon berhak untuk mengajukan keberatan. Bapak buka kalimat terakhirnya di situ. Kalimat itu sudah Bapak ubah. Form itu tidak bisa dirubah, Pak. Coba. Ya kan? Itu harus 30 hari kerja, Pak. Dia harus mengajukan keberatan. Pemohon harus mengajukan keberatan. Ya kan? Logikanya. Tetapi ini form Bapak gunakan untuk memperbaiki permohonan. Tidak bisa. Ini bukan form untuk memperbaiki permohonan. Oke? Nah, kemudian saya gali dalam lagi terkait dengan form yang Bapak tulis. Terkait permintaan penolakan permohonan ini, secara aturan di dalam pergi kita slip ini hanya ada beberapa hal. Pertama itu adalah salah satunya adalah kalau dia informasi yang dikecualikan, ya kan? Yang kedua itu berkaitan dengan kalau informasinya itu adalah informasi yang secara fisiknya itu tidak dalam penguasaan kita. Itu. Jadi bukan persoalan dia tidak memenuhi persyaratan secara SOP, gitu. Bukan terkait dengan SOP. Nah, kalau kita lihat di sini menyebutkan
tidak memenuhi persyaratan permintaan informasi balik sebagaimana pada standar operasional prosedur. Tidak ada yang namanya SOP terkait dengan permintaan informasi publik itu adalah SOP yang dipakai berdasarkan yang menggunakan berdasarkan Perki nomor 1 dan bukan SOP yang dimiliki oleh OPD terkait termohon. Itu secara aturannya seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Bisa ya, termohon ya. Nah makanya ini kita gali terkait karena ini berkaitan dengan jawaban-jawaban dan ini kan cuma tidak logikanya kan dasar ini sebenarnya. Tetapi ini kan menjadi alasan jawaban terhadap surat. Jawaban surat yang pertama, surat pertama alasan jawabannya itu adalah surat keputusan PPT ini kan yang tertanggal 5 Februari ini kan. Padahal ini kan dia harus dalam bentuk surat jawaban Pak. Ada pengantarnya gitu. Pengantarnya surat jawaban bahwasanya berdasarkan surat saudara manusia terhadap permohonan ini kami tidak bisa berikan itu adalah ini. Kalau perlu ini Bapak menggunakan ini tidak bisa diberikan karena pertimbangannya ada. Kalau Bapak cek jelas itu adalah berkaitan tentang informasi yang dikecualikan dan lain sebagainya. Ada beberapa ayat. Kalau dan kemudian Bapak lihat lagi kalau nggak salah tadi Bapak apa namanya dalam Perki itu pasal 9 itu pasal berapa itu di atasnya itu mengatur tentang beberapa poin. Itu salah satunya adalah informasi yang dikecualikan penguasaan secara fisik yang bukan pada kita dan sebagainya. Itu yang makanya ini pendalaman kita. Oke Pak ya, nanti jadi bahan pertimbangan kami ya menilai secara administrasi permohonan Bapak terkait ini. Itu pertama. Kemudian saya kembali kepada pemohon. Ya, kepada pemohon ini tadi saudara menjelaskan bahwa permintaan saudara ini kan salah satunya itu adalah tujuannya mohon maaf fungsi jurnalistik, pengawasan publik serta penyampaian informasi yang akurat berimbang kepada masyarakat. Saya mau tahu sejauh mana definisi penyampaian informasi yang akurat berimbang itu menurut pemohon itu seperti apa. Karena kadang-kadang ini media, teman-teman mohon maaf ya, teman-teman media ini selalu mengatakan alasan penyampaian informasi berimbang dan sebagainya, tetapi ternyata tidak ada. Apakah sebelum ini termohon sudah ada mengangkat, menyampaikan pemberitaan di media terkait proyek apa ini namanya Pak? Pekerjaan apa namanya? BPH. Pembangunan jalan ini terkait media dan sebagainya sebelum ini. Ada nggak mengangkat pemberitaan itu dan sebagainya? Ya. Jadi kami sadar betul dasar dari majelis mengangkat pertanyaan demikian karena memang belakangan ini media-media memang sudah sangat cukup inovatif inovatif majelis karena memang sejauh ini kami sendiri dari media tidak berani sekalipun untuk menayangkan ini ke media kami, ke berita kami kalau memang tidak memenuhi yang namanya unsur 51A. Dan juga di luar daripada itu, karena kami menyadari betul pihak yang paling berkepentingan dan bersangkutan dalam konteks data ini adalah pihak PUPR selaku pihak yang memang mengendalikan lelang ini dan juga selaku pihak yang mengelola full semua proyek ini, maka satu-satunya sumber informasi yang harusnya kami dapatkan adalah dari pihak PUPR Kabupaten Muaro Jambi. Karena memang informasi yang itu tidak kami peroleh sampai saat ini dan tercatat hari ini boleh diperiksa di media ranah negeri di websitenya. Tidak sekalipun kami menayangkan berita soal proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR Muaro Jambi. Ya itu makanya pertanyaan saya, karena kan dari awal kan tidak ada pemberitaan itu, betul? Ya kan ya, arah negeri kan belum pernah nih mengangkat terkait kalau misalnya dari awal dulu sudah menyampaikan bahwasanya Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi ya, ternyata ini sudah ada kegiatan program ini, semoga program ini bisa berjalan lancar dan ini bermanfaat kepada masyarakat, berjalan ini dan sebagainya. Ternyata kemudian baru berita berikutnya, ternyata kan ini kan berimbang di berita. Satu sisi sudah kita mensosialisasikan terkait pekerjaan kegiatan apa yang berada di Dinas PUPR. Sisi lain kalau ternyata dalam pekerjaan itu ada kekurangannya, kita bisa tanyakan kembali kan begitu. Di awal kan ini belum pernah terjadi, ya kan? Begitu makanya saya tanya proses kebenaran ini kadang-kadang mohon maaf ya teman-teman media kan selalu kan begitu tuh, sudah di ujung-ujung baru sudah ada orang punya salah baru ini mau dicari-cari kesalahan kan begitu tuh. Nah kita kan tidak mau juga melakukan sebuah permintaan kalau tujuannya hanya untuk mencari kesalahan saja gitu loh, ya kan? Walaupun dalam undang-undang mengatur itu bahwasanya kalau setiap informasi yang terbuka, transparan itu harus disampaikan, ya kan? Selain itu.
Itu memang undang-undang, tapi kan tujuan utama dari sebuah permintaan informasi data itu juga harus sejalan dengan apa yang menjadi kegiatan tugas daripada teman-teman media. Ya kan, begitu tuh. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian pengawasan publik, fungsi jurnalistik, ya kan yang model-model begitu. Nah, itu yang nah, mungkin nanti ke depan saudara. Nah, terus terkait dengan masalah BPK ya. Perwakilan Jambi ya berarti ya. Perwakilan Provinsi Jambi. Memang saudara kemarin sudah mengajukan permohonan kepada BPK. Sudah Bisa minta data ini, disampaikan. disampaikan. Ada bukti, Ada. nanti dilampirkan sebagai bukti-bukti terkait-terkaitnya ada hal-hal yang seperti ini. Mohon ini majelis Ya. memang permohonan informasi ini secara keseluruhan memang saya sendiri asal saya sendiri, dan ini kan ada sekitar 849 halaman. Dan kira-kira dari 849 halaman Poin yang saudara anggap terkait ini kan ada nih. Saudara kan mengatakan di sini menemukan BPK keuangan volume itu yang nano, ya kan? Bukan saudara nanti sebuah pekerjaan itu sudah model itu. Ya kan? Yang saudara anggap cantumkan keuangan sendiri ini, silakan itu diambilkan di di lekes ya nanti ya misalnya itu dalam terkait pada persidangan yang akan datang pembuktian dan sebagainya. Kita ingin tahu juga ya terkait hal itu. Jadi kalau misalnya itu memang menjadi dasar saudara untuk meminta itu, artinya saudara minta dulu data dari sana, baru saudara pertanyakan ini kan kepada BPK. Baik. Sementara pendalaman dari saya cukup, Tuan Majelis. Ya, terima kasih kepada saudara majelis sebelah kanan. Berikutnya sebenarnya ya saya menyimpulkan ini sebenarnya yang dimaksud dari majelis sebelah kanan adalah bahwa surat jawaban dari saudara termohon ini belum sampai pada menerima dan menolak sebenarnya. Seharusnya balik pada tahap verifikasi. Jadi ini kan verifikasi belum dilakukan tapi sudah ada surat keputusan penolakan, itu tadi yang ditanyakan. Karena seharusnya kalau memang mereka berkasnya belum, anggaplah pada saat penerimaan surat yang di depan tidak mengetahui, tapi setelah kita ketahui surat itu baru kita verifikasi seharusnya ya pada saat itu. Misalnya mungkin waktu pada saat datang pihak bagian depan mungkin belum mengetahui terkait dengan bagaimana sebenarnya mekanisme bahwa kalau permohonan informasi kan harus registrasi. Nah ini setelah itu baru kita verifikasi. Nah seharusnya kita tidak menolak dulu, verifikasi dulu. Jadi kan di sini kan awalnya kan harusnya verifikasi pendaftaran dulu. Nah kalau ini kan langsung menolak ini verifikasi belum, tapi bahasanya sudah tentang penolakan permintaan. Seharusnya diverifikasi terlebih dahulu. Nanti kan bisa dihubungi sebenarnya pemohon untuk melengkapi berkas. Tapi ini suruh melengkapi berkas tapi sudah menolak permintaannya. Jadi kan agak ini ya. Mungkin ini yang terkait pertanyaan lampiran 6 dan lampiran 9 tadi. Bahwa seharusnya diverifikasi. Kalau verifikasi kita belum ada pada tahap menolak atau menerima. Nanti kalau misalnya memang tidak sempat diverifikasi berkasnya pada saat mereka datang, memang kita boleh memeriksanya setelah kita suratnya kita registrasi. Nanti misalnya disuruh datang untuk melengkapi berkasnya seperti itu, tapi kita belum ada keputusan PPID untuk menolak atau memberikan. Karena ini nanti kenapa ini kami dalamin, karena nanti ini terkait dengan syarat formil dari saudara pemohon. Apakah benar dia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa informasi? Karena ini nanti terkait dengan hal tersebut ya. Berikutnya kami tanyakan juga kepada saudara termohon, apakah informasi yang diminta oleh saudara pemohon ini adalah informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan? Atau ada sebagian yang terbuka atau yang tapi sebelum ini saya kembalikan ya, ini dia untuk pemohon. Baik, ini untuk termohon. Jadi tadi setuju waktu jam belum pada tahap meminta. Jadi terkait dengan informasi yang diminta oleh saudara pemohon, apakah informasi yang diminta ini kan banyak ini informasi yang diminta terkait dengan ada berapa dokumen ini? Ada A, B, C, D. Kalau kita hitung 4, 8, 11, 17 pun ada BCD-nya. Ada sekitar di atas 20 sampai 30 permohonan informasi publik. Nah, menurut saudara, apakah informasi ini termasuk informasi publik yang bisa diberikan atau mengandung informasi
dikecualikan atau atau ada informasi yang tidak bisa diberikan atau informasi ada yang bisa diberikan maka disampaikan. Ya, ini nanti terkait dengan apakah nanti kita nanti kalau memang ini nanti memenuhi syarat untuk lanjut adjudikasi, ya kita akan tawarkan mediasi kalau misalnya ada informasi terbuka sebagian. Kalau ada sebagian atau bagaimana. Tapi kalau seluruhnya dikecualikan, maka kita lanjut adjudikasi saja. Kami persilakan kepada termohon. Informasi kita ini masuk ke dalam informasi yang dikecualikan. Seluruhnya seluruhnya dikecualikan kan? Dikecualikan ya. Sudah dilihat benar-benar misalnya di tahap perencanaan dan penganggaran, kira-kira itu ada nggak di sirup? Di sirup. Kalau ada di sirup berarti terbuka dia. Makanya saya coba dilihat baik-baik tahap perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi yang diminta pertama dokumen perencanaan. Ini dokumen perencanaan kecualikan ya. Biar saya baca satu-satu aja lah ya. Dokumen perencanaan teknis DED terbuka atau tertutup. Dokumen HPS terbuka atau tertutup. Dokumen evaluasi tender terbuka atau tertutup. Dokumen kontrak kerjaan nomor 620 apakah itu terbuka atau tertutup? Izin menulis. Semuanya tertutup. Izin menulis. Sebelum kita ke situ, izin kami menyampaikan pada saat awal pemohon itu menyampaikan 6 permohonan. Kemudian ditanggapi, kemudian mereka berkata ditanggapi. Maksud kami itu dari 6 tersebut kami ingin mengetahui Pak maksud tujuan dan berdasarkan atas mulai pendataan tersebut Pak. Nah, kalau memang 6 itu diajukan sampai tingkat keberatan Pak, mengapa itu tidak dibuka? Ini kan ada daftar permohonan informasi yang diminta dalam permohonan informasi itu ada informasi tahap perencanaan dan pengadaan itu A, B, C, D, E sampai dengan informasi pendamping geoteknis itu yang di permohonan informasi. Nanti kami lihat lagi yang di keberatan ya, surat keberatan ada berbeda ya, yang di keberatan terkait permohonan informasinya. Izin menulis bisa saya tanya. Ya. Jadi pada tanggal 26 Februari kami menerima 6 buah surat dari akademisi. Yang pertama surat nomor 112 tanggal 26 Januari. Kemudian surat 113 Belum. tanggal Yang pertama suratnya nomor berapa? Tanggal 28 Januari. 28 Januari, oke. Surat yang kedua 113 28 Januari. 28. Tadi 28 Januari juga nggak? Ya, izin majelis kami menerangkan pada saat tanggal tersebut kami menerima 6 permohonan. Enam permohonan. Dengan dari dengan permohonan yang sama 28 dan tanggal Januari. sama. Ya, Dengan nomor surat yang berbeda. beda. Oh, boleh dilihat? Terkait pekerjaannya yang sama Beda, juga. beda. Oh beda. Oh, nggak ada di sini ya buktinya ya? Silakan diberikan baca dulu. Berarti ada surat dengan nomor 112 tanggal 28 Januari 2026 perihal permohonan informasi pabrik perihal temuan BPK untuk pembangunan Jalan Suwak Hutan RT 03 Desa Tanjung Bulu. Benar ya? Betul. Kemudian ada surat nomor 113 garing X garing AN Jambi garing 1 Romawi garing 2026 tanggal 28 Januari 2026 terkait dengan peningkatan Jalan Tanjung Pau. Yang ini ya, yang 113 ini kita ya? Ya. Sekarang nih ya. Yang 113. Berikutnya ada surat nomor 114 28 Januari 2026 perihal temuan BPK pembangunan Jalan Simpang Desa Gambut Jaya. 4. Surat dengan nomor 115 X 2006 tanggal 28 Januari 2026 terkait dengan rehab permel Jalan Simpang Nasional SMA 2. 5. Surat dengan 116 28 Januari 2026 perihal permohonan terkait temuan BPK untuk pembangunan Jalan Simpang Desa Kota Karang. Ada ya namanya? Ada. Yang saya sebutin tadi ini. Kemudian 28 Januari juga
Ya, ada 6 surat ya? Ada. Ada 6 surat. Nah, terkait dengan 6 surat ini, yang dijawab itu adalah yang 113 ya. Kenapa yang dijawab cuma 113? Semuanya. Semuanya dijawab. Oh, semuanya dijawab. Nah, pertanyaannya kepada saudara pemohon, yang kenapa yang keberatannya cuma di 113 aja? Mohon izin menjawab majelis. Jadi betul bahwa di tanggal 28 Januari. tanggal 28 Januari itu memang ada sekitar 6 surat yang kita layakkan kepada Dinas PUPR Provinsi. 5 diantaranya adalah berkaitan dengan temuan BPK dalam hal proyek jalan dari dana bagi hasil majelis. Dan salah satunya adalah soal pertanggungjawab soal pengeluaran aset PDAM di Kabupaten Muarajambi. Nah, kenapa sampai kita permohonan sengketa yang kami bayangkan hanya 1? Karena memang di momentum kami ingin mendaftarkan permohonan sengketa, kami terbatasan dalam waktu majelis waktu itu. Jadi memang dari sekitar 6 surat permohonan atas publik yang kami layakkan kepada termohon, yang sempat kami urus berkas-berkasnya hanya 1 majelis. Berarti yang lain itu tidak ada mengajukan keberatan? Belum majelis, dan memang betul yang disampaikan dari pihak termohon bahwa memang di surat yang pertama dari 6 surat itu memang dijawab, dan surat yang kedua juga surat kita itu terjawab dari pihak termohon dengan format yang sama yang kita dapat hari ini. Formatnya semua sama, hanya nomor surat saja yang berbeda. Oke, ya makanya ditanya, makanya karena kan ada 6 permohonan informasi publik, berarti hanya masalah kesempatan aja, berarti Anda main-main ini buat surat permohonan ini. Yang satu karena tidak sempat, terus kalau memang tidak punya kapasitas SDM atau waktu untuk mengerjakan permohonan ini, kenapa mengajukan permohonan dalam jumlah yang banyak? Mohon izin majelis, karena memang dari data sumber kita dari BPK majelis 6 poin ini memang masuk dalam satu rangkaian temuan di momentumnya sama majelis. Dan harusnya memang sesuai dengan analisa kami, kalau hanya satu saja sudah terjawab, pasti yang lain sudah terjawab majelis. Kan yang dokumennya berbeda yang diminta. Dokumen yang diminta kan terkait dengan dokumen pekerjaan untuk satu pekerjaan. Tentu yang terjawab hanya untuk satu pekerjaan kalau memang untuk ini. Karena memang poin pentingnya, mohon izin menjawab majelis, karena memang poin penting daripada permohonan tersebut. Ya, tadi karena jawaban saudara pemohon bilang karena tidak punya kesempatan waktu untuk menyiapkan berkasnya. Kalau memang saudara punya waktu atau berkas, harus diajukan satu dulu. Jadi kesannya tidak seperti milih-milih main-main, padahal kan sudah mengajukan permohonan informasi. Nah, kalau memang mengajukan permohonan informasi satu keberatan, kan dalam feeling dari termohon ini, saya kan juga tidak bisa baca pikiran dari termohon. Mungkin yang 4 ini tidak persoalan ya. Yang keberatan cuma di poin nomor surat 113. Artinya untuk 112, 114, 115 dan 116 dianggap tidak keberatan dengan jawaban yang sama. Nah, seperti itu. Nah, makanya ditanyain kenapa tidak mengajukan surat keberatan di 5 surat lainnya. Jawaban saudara kan tadi karena kami tidak ada sempat waktunya. Nah, saudara main-main dong kalau gitu minta permohonan informasi ini, butuh nggak ini dengan dokumen ini seperti itu. Makanya tadi kami lihat ininya karena saudara mengajukan 6 permohonan dengan jawaban yang sama, saudara menerima surat keberatan. Saudara cuma mengajukan surat keberatannya itu ke yang di nomor poin 113 tadi. Nah, makanya kami nanya yang berarti 112 itu menerima, tidak persoalan. Mohon izin majelis. Jadi 6 surat kita ini, surat pertamanya semuanya kita layakkan, dan juga untuk surat keberatan semuanya juga kita layakkan. Surat keberatannya semua? Semua majelis. Semua diajukan surat keberatan, dan yang diajukan sengketa cuma? Yang kita ajukan sengketa hanya di nomor surat. Ini sekarang tanggal berapa ini? 1 bulan Mei. Sekarang tanggal 6 April. Betul majelis. Iya, artinya kalau sudah bulan Mei sudah habis ini masa waktu penyelesaian sengketanya. Betul majelis, karena memang keterbatasan kita itu, karena memang kita mengajukan langsung ke kantornya itu menjadi keterbatasan kita majelis. Enggak. Surat keberatannya sudah dilayangkan berarti yang poin 1, 2. Berarti yang 112, 114, 115, 116 itu sudah dilayangkan surat keberatannya. Hanya proses penyelesaian sengketanya aja yang tidak dimasukkan ke KI. Betul majelis. Alasannya?
Karena mungkin waktu itu kami masih kurang terlalu paham apabila nanti kami masukkan dalam momentum yang sama, kira-kira proses persidangan ke depan apakah memang nanti itu di sidang di waktu yang bersamaan atau nanti diatur sesuai jadwal dari komisi informasi, kira-kira begitu. Karena kalau saudara mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kan itu udah kadaluarsa itu yang semuanya walaupun sudah surat keberatan, karena dijawab surat keberatannya dijawab semua ya, dijawab semuanya. Artinya kan 5 permohonan ini apa ya, kadaluarsa semuanya kecuali yang 113. Makanya tadi ditanya, ini saudara ngajukan permohonan 6 permohonan, cuma yang disengketakan cuma 1 permohonan ya. Berarti yang lain itu surat keberatannya masuk semua ya? Masuk. 112, 113, berarti ada semua surat keberatannya. Ada semua surat keberatan. Cuma yang diajukan sengketa itu cuma yang 113. Betul. Alasannya karena tidak ada waktu. Karena mohon izin majelis, waktu itu yang pertama sekali kita antarkan itu untuk proses penyelesaian sengketa adalah di nomor surat 103 yang menjadi konteks persidangan pada hari ini. Dan 5 surat lainnya itu bukan berarti kami tidak punya keseriusan dalam menindaklanjuti surat-surat kami, tapi karena memang waktu itu kami membayangkan kalau kami memasukkan surat penyelesaian sengketa 6 secara bersamaan, ketakutan kami adalah ketika 6 konteks persidangan ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan, itu menjadi ketakutan kami. Seharusnya kan sudah dipikirkan pada saat mengajukan permohonan kan? Karena nanti malah menimbulkan pertanyaan, saudara punya 6 permohonan yang disengketakan 1, sama orang punya pacar 6 yang dipilih 1, kan ada alasannya. Kenapa alasannya itu? Karena kita kan ingin tahu ini kan yang kita sengketakan ini adalah hak publik untuk mengetahui. Jadi makanya kita ingin tahu kira-kira alasan tidak mengajukan sengketa tadi untuk 5 poin ini apakah karena apa alasan yang logis yang bisa kami ini, ternyata persoalan waktu saja. Baik, saya kira kita pending dulu ya. Kalau ada mau silakan. Oke, terima kasih. Sebelum nanti kelupaan Makanya saya sejak awal tadi tanya ke pemohon sebelum ini menjadi temuan kami tadi, kan ini sebenarnya bukan dari persoalan tahap 1 yang dikasih. Sebenarnya yang 5 itu nilainya lebih kecil. Tidak majelis, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kan yang ini kan 7,4-nya. Nah, coba disebutkan yang lain. Sehingga kan menurut termohon barusan yang satunya lebih duluan, tapi versi termohon kan di hari yang sama, 6 itu tadi kan. Nah, kan kalau di hari yang sama dianggap sama itu suratnya. Nah, makanya saya bilang dari awal sudah saya tanyakan ya pertambangannya apakah karena nilai besar atau kemudian ini mana sebenarnya idealnya saudara boleh minta beberapa item kegiatan, boleh saudara di 1 surat misalnya tadi kan dari 6 surat jadi 1, tapi saudara minta yang ke sini depan SMA 2 jalan ini jalan itu kan sebenarnya bisa aja dan suratnya 1 surat. Nah ini apa menjadi alasan tadi, apa itu maksud saya sejak awal kan sudah tanya itu apa karena nilai besar atau ini seksi atau yang terkait dengan jadi gimana pertimbangannya tadi? Kalau pertimbangan penyelesaian sengketa saya sudah hafal tadi karena dianggap nanti tidak berbarengan waktu tidak ya. Berarti tidak majelis. Jadi kalau untuk kenapa dalam konteks ini harus di nomor surat 113 yang kami layangkan sebagai surat permohonan sengketa, sebenarnya tidak ada alasan spesifik dan khusus kenapa harus ini majelis. Karena memang pada waktu itu tidak melihat historis nominal, tidak melihat historis mana yang paling seksi atau mana yang paling banyak terlibat majelis. Tapi karena memang murni yang kami ajukan kebetulan adalah karena memang suratnya lebih dulu. Betul majelis. Kode surat 1113 itu lebih duluan ya. Oh, 112 ya, bukan ya, terus ya. Terus. Karena kan kalau tidak salah majelis jadi surat kami itu kan ada 6 majelis. Iya. 5 itu sama persis dengan nomor surat 113 ini. Hanya satu yang berbeda. Oh, hanya satu yang berbeda. Yang berbeda soal pengelolaan hasil PDAM tertemu Jambi yang memang masih kami rasa masih dalam wewenang kita sebagai Jambi.
Oh gitu. Jadi yang 5 ini sama pada suratnya. Yang beda konteksnya itu sama dalam artian di dalam dinas PUPR. itu. Tapi suratnya beda ya. Kalau suratnya beda, kalau suratnya secara penomoran berbeda. Iya, ya silakan ya. Oh isinya juga beda ya. Beda. Yang diminta juga beda. Beda. Ya artinya kalau ke depan kalau saya bisa buat satu surat, makanya mungkin bapak tadi termohon juga bingung yang mana yang mesti sebentar terkait dengan tujuannya. Kan dari 6 ini tadi semua temuan BPK ya. Semua Untuk dinas PUPR. Tidak ada kajian dari arah negeri, wah ini loh yang urgen gitu. Dari 6 itu tadi kan, urgennya bla 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 gitu. Tidak gitu, misal wah ini besar nih kerugiannya larangan ini, kalau gini ada indikasinya gitu. Besar temuan BPK enggak gitu, aneh. Mohon itu majelis. Jadi kalau dalam posisi kami sebetulnya kami tidak punya kapasitas untuk mengukur nilai mana yang paling berdampak, mana yang paling intim untuk berbicara soal kerugian majelis. Selama tim BPK menyatakan ada indikasi dugaan korupsi segala macam, maka itu yang kami sebut majelis. Oh gitu. Jadi LHP BPK itu nggak ada nilainya ya? Misalnya 101 miliar, hitungan itu nggak ada ya? Ada majelis. Oh ada. Nah maksud saya kan tadi kontrol sosial dipublikasikan kan lebih besar namanya cerita manfaatnya ke masyarakat. Terus semakin besar ada indikasi penyalahgunaan. Kalau lebih besar manfaatnya, kenapa tidak itu menjadi pertimbangannya gitu? Apa yang 31, 13 ini yang besar? Mohon izin majelis, kalau kita berbicara soal nilai besar, ada yang lebih besar lagi majelis. Yang temuannya ya? Ada yang temuannya. Ini bukan cerita yang 7,4 ya maksud saya, yang temuannya ya? Yang temuannya majelis. Iya, kan merugi nih di masyarakatnya ya kan seharusnya apakah surat itu yang naik atau memang idealnya tadi kalau tidak digabung suratnya ada beberapa item permintaan informasi. Maka ketua majelis menganggap bahwa ini memang ini kalau gitu, tapi kan pemohon kan bantah tadi itu terkait dengan waktu jadwal sidang di komisi informasi. Ya mungkin itu majelis. Ketua. Baik, tadi saya kembali kepada pertanyaan yang berikutnya. Ini apakah informasi yang dimohonkan dalam laporan surat permohonan informasi publik nomor 113 ya? Karena ini ada permohonan yang banyak ternyata. 113 ini termasuk informasi yang bisa diberikan kepada pemohon karena merupakan informasi publik, atau informasinya tidak dikuasai, atau informasinya masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan. Kita kan sebelum memberikan dokumen tersebut, apakah itu dikecualikan, apakah itu terbuka, kita kan ingin tahu maksud dari pemohon untuk apa gunanya data yang diberikan. Tadi sudah disampaikan untuk publikasi karena mereka Surat sudah disampaikan. sudah disampaikannya bahwa mereka untuk publikasi karena mereka sudah juga melakukan permohonan informasi publik yang sama ke BPK ya. Betul. Dan sudah mendapatkan hasil laporan HP dari BPK terkait dengan pekerjaan di PUPR. Jadi ini tidak lanjut dari permohonan informasi publik yang sudah dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Jambi, tadi sudah disampaikannya. Jadi kemudian menindaklanjuti surat permohonan informasi publik dari BPK karena mereka ingin mengangkat beritanya. Makanya kemudian mengajukan permohonan informasi berdasarkan LHP yang sudah diterima dari BPK. Itu ya tadi ya, saya jadi juru bicara pemohon jadinya. Dan itu yang tadi disampaikan. Nah, intinya mereka untuk publikasi tindak lanjut dari hasil permohonan informasi publik di BPK tadi. Intinya majelis, sehemat kami apabila menindaklanjuti temuan BPK itu paling tidak yang ingin diketahui itu apakah temuan tersebut sudah ditindaklanjuti atau belum. Apabila minta ini kan izin, semua kan lain sebagainya. Oke. Apakah pemohon punya kompetensi untuk menganalisa? Baik, kalau itu kan kita udah masuk perkara ya. Nah, kalau ini saya cuma ingin tahu kita ini karena nanti ini kan pemeriksaan awal ini sudah kayaknya udah terpenuhi ya. Sudah terpenuhi ya Pak halnya ya. Karena tadi kita sudah kalau memang tadi itu surat jawabannya itu adalah jawaban verifikasi, mungkin kami nanti akan menimbang lagi tadi rupanya bukan langsung penolakan. Nah sekarang
kami cuma ingin menanyakan apakah ini masuk informasi publik atau bukan. Kalau memang ini masuk daftar informasi yang dikecualikan, kan tidak perlu ditawarkan mediasi ya. Nah, tapi kalau ada yang publik, ada yang bukan publik, nanti kita coba tawarkan mediasi. Tapi kalau memang seluruh informasi yang diminta oleh saudara pemohon ini adalah daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan dasar yang dimiliki oleh saudara termohon, karena kan termohon juga kalau memang ini ada DIK-nya juga nggak bisa memberikan kan tanpa ada putusan dari pihak yang berwenang misalnya. Ya kita juga tidak bisa, ini kita juga menghargai badan publik ketika memang ini di dalam daftar informasi yang dikecualikan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ini masuk dalam DIK. Tentu itu akan juga tetap dinilai. Kita nggak akan misalnya ini ngapa masuk DIK, kita nggak akan tanya itu. Karena kalau memang dalam informasi yang diminta oleh pemohon ini semuanya adalah DIK, maka ya kita akan menghargai itu. Gitu. Yang penting ada dasar hukumnya saja. Gitu. Makanya kami menawarkan, makanya saya tanyakan tadi, apakah informasi yang dimohonkan dalam surat permohonan 113 ini termasuk informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan. Kalau seluruhnya termasuk daftar informasi yang dikecualikan, maka kita tidak perlu mediasi, lanjut adjudikasi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang bisa diberikan, ada yang tidak bisa diberikan, maka kami akan menawarkan kepada pihak pemohon dan termohon untuk memediasi, untuk ngobrolin kira-kira dokumen mana yang bisa diberikan dan mana yang tidak bisa diberikan. Contoh misalnya informasi terkait temuan BPK, terkait kekurangan volume dokumen tanggapan resmi Dinas PUPR, dokumen berita acara klarifikasi, apakah itu masuk informasi terbuka atau tidak, atau yang lain. Jadi ini sekali lagi tergantung termohon. Kalau memang dasarnya ada, DIK. Jadi sebagian ada yang menjadi istilahnya dokumennya dikuasai oleh kami dan itu menjadi informasi yang dikecualikan berdasarkan SKUHP, dan sebagian ada yang tidak dikuasai kami Pak. Misalnya atas kerja dari BPK kemudian klarifikasi itu tidak kami mengenal. Berarti yang poin D ya, poin D itu tidak dikuasai karena itu adalah di BPK yang buat berita acaranya, bukan PUPR. Terus informasi terkait tahap perencanaan pengadaan ini apakah di PUPR atau di yang poin A misalnya, ini semuanya ada di PUPR ya, 1A, B, C, semua di PUPR. Semuanya itu masuk daftar informasi yang dikecualikan? Masuk daftar informasi yang dikecualikan. Berarti untuk poin D itu tidak dikuasai karena itu merupakan ranahnya BPK. Kemudian informasi penanggung jawab teknis, nama dan jabatan BPK paket pekerjaan, konsultan pengawas dan role lingkup tugasnya, pejabat yang menandatangani BST dan dokumen pembayaran, dokumen standar operasional pengawasan untuk pekerjaan tetap yang digunakan oleh Dinas PUPR. Ini semuanya dikecualikan. Berarti nggak ada yang terbuka ya? Nggak ada yang terbuka. Yang penting nanti ada dasarnya. Kalau memang ada SK bupatinya yang menyatakan bahwa itu adalah daftar informasi yang dikecualikan, nanti disampaikan saja pada saat persidangan. Poin 1 itu di mana, poin B di mana, poin C itu di mana, poin D dan E di mana. Nanti biar untuk membuktikan bahwa memang itu ada. Jangan sampai nanti ada kejadian dibilangin daftar informasi yang dikecualikan, tiba-tiba setelah sidang baru dibuat SKDIK-nya, ya sampai seperti itu. Jadi karena kalau memang ada dasar, berarti dasar hukumnya itu dari Pemkab Muaro Jambi-nya. Jangan sampai dia bilang ada, tiba-tiba di sidang keempat baru ada DIK-nya kan? Nah, seperti itu. Baik, berarti ini masuk DIK semua karena sesuai dengan. Saya mau konfirmasi. Iya mana? Oke, termohon. Kalau Pak Sekdin, Pak Kadis sudah lama di PUPR? 2026, tapi belum ada ya. Sebelumnya belum ya. Proyek ini bukan Pak Kadis ya? Oh belum. Sebelumnya di mana Pak? Oh oke. Ini tepat sekali ini. Soalnya Pak ini dari SP. Saya mau nanya nih, kalau menurut semua termohon,
baik sekarang ke Kadis atau dulu ke MP, dokumen perjalanannya bukan terbuka. Saya mau tanya dulu, DID, gambar, HPS dan terbuka, tertutup, sudah dikecualikan. Iya itu. Kalau orang mau tender, terus mau diumumkan, bukan EE-nya yang tertutup, HPS-nya tertutup juga. HPS itu harga tidak ada. Ya terbuka atau tertutup? Tertutup, bukan EE-nya yang tertutup, bukan? Kalau EE, Ya. bukan EE. OE. OE, EE apa? Ya. OE. OE, HPS tapi tertutup ya. Gambar juga tertutup. DID itu kan gambar kan? Tertutup juga, tidak boleh juga masyarakat melihat atau orang lain melihat. Tidak. Yang boleh siapa Pak? Hanya Yang mendaftar. yang mendaftar. Orang lain tidak boleh dengar ya? Ketika dia mendaftar tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau setelah ini kan diminta kan setelah pekerjaan. Itu kan tadi opsinya sebelum tender. Sekarang mereka mintanya kan tahun kegiatannya tahun 2024. Di 2025 semua dokumen ini masih tertutup juga. Masih. Berapa tahun Pak dokumen yang tertutup? Dokumen satu proyek itu tertutup berapa tahun? Tergantung dokumennya Pak. Saya belum baca secara detail. Kalau sudah tahun Bapak kayak HPS, kapan boleh masyarakat bisa sudah nih pembangunan jembatan Oduri 3 sudah selesai, sudah diperiksa BPK, ada temuan. Boleh nggak masyarakat minta informasi terkait semua dokumen itu tadi? Kalau untuk kapan dimintanya, saya belum bisa menyampaikan. Belum bisa menyampaikan. Tapi kalau menurut opsi Pak Ade hari ini yang ada di sini tidak boleh semua ya. Saya baca itu tertutup. Tertutup. Berapa tahunnya itu saya belum bisa memastikan berapa tahun. Itu DIK tadi Pak ya, Pak Pak Sekde. Ada di DIK ya, Ada. ya di SK-kan oleh Bupati ya, bahwa yang diminta ini semuanya tertutup. Ya, oke, berarti ini pengaruhnya nanti kalau tertutup kami lanjut adjudikasi, tidak ada lagi mediasi. Ketika adjudikasi nanti Bapak harus membuktikan ini yang tidak boleh tadi itu Bapak buktikan nanti di persidangan pembuktian di tahap selanjutnya. Karena soalnya pernah disampaikan ketua majelis jadi tertutup terbuka karena kalau Bapak baca perci kami nomor 1 2021 itu mulai dari HPS Pak Sekjen sudah pernah baca enggak? Karena sudah menjadi PPID. Mulai dari HPS sampai dengan pembayaran ada 28 item itu terbuka semua. Kalau Bapak belum baca, kalau Bapak baru Januari ya tadi ya, tapi tidak mungkin belum baca karena mantan apa namanya OLP apa UPT Pak di sana atau di bawah oh bagian ya. Oke, mungkin cukup itu. Yang jelas ini pengaruhnya ke mediasi atau adjudikasi. Ya baik, karena kenapa kemudian ini ditanyakan berulang-ulang, jadi cuma untuk memastikan saja sebenarnya, karena kami sering pelaksanaan sidang itu nanti di tengah sidang boleh ada kami mediasi. Jadi bisa lagi, karena sudah ketok palu lanjut adjudikasi. Jadi kalau memang misalnya ada yang terbuka, ada yang tertutup, kami memang akan menawarkan mediasi terlebih dahulu. Tapi kalau semuanya tertutup, itu juga kami tidak bisa memaksakan, karena yang terpenting adalah pada saat pembuktian nanti bisa membuktikan bahwa itu memang adalah daftar informasi yang dikecualikan. Nanti karena ada juga nanti keputusan LKPP RI terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu yang seharusnya juga menjadi panduan dari pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Nah, di situ ada dijelaskan itu jangka waktu tertutupnya kapan. Nah, itu ada di situ. Nah, makanya tadi ditanyakan lagi sama majelis, karena majelis tahu jangka waktu tertutupnya kapan kan. Makanya biar tidak ada persoalan, tidak ada ini. Jadi kami ini ya berarti tertutup ya. Baik, karena ini tertutup, maka kita tidak ada tawaran untuk dilakukan mediasi. Maka untuk sidang berikutnya kita akan melakukan pembuktian. Nah, nanti dari pemohon harus membuktikan bahwa ini adalah informasi terbuka, bahwa pemohon memang punya kapasitas untuk meminta dokumen ini, tidak main-main. Karena kalau dianggap main-main juga kami tidak akan mengabulkan permohonan pemohon misalnya. Dari 6 permohonan itu karena waktu kami tidak sempat, itu bukan alasan. Itu kami anggap alasan main-main. Harus ada alasan yang jelas terkait dengan permohonan informasi, karena ini membuka dokumen negara. Kami ini kan harus menimbang juga. Masa kami membuka dokumen negara yang pemohonnya main-main, misal gitu ya. Karena tadi kan jawaban
jawabannya tidak ada waktu, makanya dianggap kalau tidak ada waktu itu jawaban yang lain. Berikutnya kepada termohon, karena ini sudah dianggap sebagai daftar informasi yang dikecualikan, karena kita sudah masuk adjudikasi nanti, maka harus membuktikan bahwa permohonan informasi ini adalah memang masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan. Jadi besok biar tidak berulang nih, kenapa saya kasih ini biar tidak berulang, dibawa SK DIK terkait dengan daftar informasi yang dikecualikan ini yang mana saja. Jangan sampai nanti ternyata ada yang terbuka ada yang tertutup. Karena kita juga menghormati loh, badan publik tidak mungkin menyerahkan data yang masuk dalam DIK, karena dalam pasal 54 juga menyerahkan DIK itu juga berbahaya, bisa dipidana penjara ya, seperti itu ya. Jadi kami akan menghormati juga saudara termohon. Tapi tentu kami juga majelis bisa menilai apakah menetapkan DIK itu sesuai dengan prosedur atau tidak. Kalau misalnya pertimbangan jangka waktu kronologis dasar pertimbangan tidak terpenuhi, kami juga bisa memerintahkan dilakukan uji konsiderasi ulang. Seperti itu ya. Ini untuk bahan supaya besok itu tidak ada kami tidak bawa, kami tidak ada ini, segala macam, biar diketahui semua. Baik, kita tunda sidang adjudikasi, kita lanjut pembuktian pada tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 5. Tanggal 5, berarti tanggal 12 di mana? Bisa? 12 Mei. Atau butuh waktu lebih ini? Ini kan kalau pemohon ada waktu dulu lah ya. Ini termohon ini, apakah butuh waktu untuk menyiapkan berkas itu? Atau bagaimana? Kami tergantung ini, 12 Mei bisa minggu depan? Atau kita tetapkan dulu tanggal 12? Nanti kalau memang ada yang ini nanti disampaikan saja ya, karena belum ini, karena memang ini kan mau banyak menyediakan itu butuh waktu. Jadi nanti kita agendakan dulu di tanggal 12 ya, tanggal 12 pukul 10. Kami anggap ini adalah panggilan resmi untuk pemohon dan termohon, sehingga kami tidak akan mengeluarkan surat panggilan lagi kepada pemohon dan termohon. Kita pending sampai tanggal 12 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang hari ini saya katakan cukup dan cukup. Majelis Komisioner akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Ya.